Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novita Sari. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan trigonometri. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring dengan video ini, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan trigonometri dan dapat menerapkan konsep pertidaksamaan trigonometri dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan biasanya ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, bentuk-bentuk seperti sin X kurang dari 0, cos 2X lebih besar sama dengan 1/4, 2 plus sin 2X per 1 plus 2 cos 2X kurang dari sama dengan 0, itu merupakan pertidaksamaan trigonometri. Sama seperti pada persamaan trigonometri, di dalam pertidaksamaan trigonometri kita perlu menentukan nilai-nilai X yang memenuhi atau yang disebut sebagai penyelesaian pertidaksamaannya. Penyelesaian pertidaksamaan trigonometri umumnya merupakan interval seperti X lebih besar V, 30 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 120 derajat, atau X lebih besar sama dengan 100 derajat. Penyelesaian pertidaksamaan trigonometri dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan grafik fungsi trigonometri dan menggunakan garis bilangan. Nah, pada kesempatan ini kita gunakan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan, penyelesaian pertidaksamaan trigonometri dapat ditentukan dengan cara berikut. 1. Ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Kemudian, tentukan akar-akarnya atau nilai X yang memenuhi. Yang kedua, letakkan nilai tersebut pada garis bilangan, kemudian tetapkan tanda positif atau negatif. Dan yang ketiga, gunakan tanda positif atau negatif tersebut untuk menetapkan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu yang bertanda positif merupakan penyelesaian pertidaksamaan dengan bentuk lebih besar atau lebih besar sama dengan. Dan yang bertanda negatif merupakan penyelesaian pertidaksamaan dengan bentuk kurang dari atau kurang dari sama dengan. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal, ya, ada 5 contoh soal yang akan kita bahas. Tetap perhatikan terus ya. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri sin X kurang dari sama dengan setengah pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Ikuti langkah-langkah yang ada ya. Yang pertama, ubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Kita tulis dulu deh. Sini sin X kurang dari sama dengan setengah. Kita tulis jadi sin X sama dengan setengah ya. Nah, di sini sudah membentuk persamaan trigonometri sederhana. Dan ini materi yang ada di video sebelumnya ya, persamaan trigonometri sederhananya. Selanjutnya di sini kita bisa tulis ya, sin berapa yang hasilnya setengah? Iya betul, sin 30 derajat. Maka X-nya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita substitusikan nilai K. Nilai K itu bilangan bulat ya. K-nya kita coba 0, jadi 30 derajat memenuhi. Kalau K-nya 1 tidak memenuhi ya. Nah, ada lagi? Oh, tidak ada lagi ya. Hanya satu nilai K-nya yang memenuhi. Sekarang yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti sini X-nya 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya 0 ya, berarti X-nya 150 derajat. Kalau satu tidak memenuhi, yang lain juga tidak memenuhi ya. Jadi kita ketemu dua nilai X, yaitu 30 derajat sama 150 derajat. Selanjutnya buat garis bilangannya.
Ya. Sini 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini hitam ya. Kemudian kita ketemu angka 30 derajat sama 150 derajat. Nah, ini juga hitam karena di sini untuk persamaannya yaitu ada sama dengannya. Selanjutnya, usahakan ruas kanan itu 0 ketika pas diuji coba. Maka bentuk persamaannya kita rubah dulu ya. Sin X kurang dari sama dengan setengah. Nah, berarti sin X min setengah kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau udah begini, uji cobanya ke sini. Carilah nilai X-nya yang mudah ya. Kita coba 90 derajat ya. Kenapa 90? Karena 90 lebih mudah. 90 di antara 30 derajat sama 90 derajat. Sin 90 itu 1 dikurang setengah, setengah. Setengah itu positif. Berarti ini negatif ya. Ini juga negatif. Biasanya ini selang-seling ya. Positif, negatif, positif, dan seterusnya. Nah, di sini mintanya kurang dari. Kalau kurang dari ambil yang negatif. Nah, sehingga kita bisa temukan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X kurang dari sama dengan 1/2 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30 derajat atau 150 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, mudah kan? Ya, pokoknya sugestikan matematika itu mudah ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri akar 2 cos 2x ditambah 1 lebih besar 0 pada interval 0 sampai dengan pi. Nah, ini berarti pengerjaannya dengan cara radian ya. Yuk kita coba lagi. Yang kedua, akar 2 cos 2x ditambah 1 lebih besar dari 0. Pertama, apa tadi langkahnya? Ubah dulu ke dalam bentuk persamaan ya. Jadinya di sini akar 2 cos 2x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita operasikan terlebih dahulu supaya menjadi bentuk persamaan trigonometri yang sederhana. Sehingga kita mudah mencari nilai X-nya ya. Ini berarti akar 2 cos 2x, nah satunya pindah jadi negatif 1. Cos 2x sama dengan negatif 1 per akar 2. Nah, ini dirasionalkan ya. Nah, berarti cos 2x sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Nah, ini sudah termasuk persamaan trigonometri sederhana ya. Kalian bisa hitung langsung ya. Nah, cos berapa yang hasilnya negatif setengah akar 2? Iya, betul. 135 derajat. Nah, tapi di sini mintanya dalam bentuk pi radian. Maka kita rubah aja. Ya, misalkan di sini kita tulis saja dulu cos 135 derajat. Maka kita bisa rubah cos 2x sama dengan cos berapa ya? Supaya dia bentuknya radian. Masih ingat? Ya, dibagi 180 derajat. Sederhanain 135 derajat dibagi 180 derajat. Dibagi 45 ya. Dapat 3, yang ini dapat 4. Jadi 3/4 pi. Nah, udah seperti ini, tinggal kita bisa hitung ya. Yang pertama, 2x sama dengan 3/4 pi ditambah k kali 2 pi. Nah, semua dibagi 2 ya. Jadi x sama dengan 3/8 pi ditambah k kali pi. Ya sudah, selanjutnya di substitusi nilai k-nya. Nah, kita coba k-nya 0 ya. Ingat-ingat ya, k-nya itu bilangan bulat ya. Boleh berapa aja, yang penting bilangan bulat. Berarti x-nya ketemu 3/8 pi. Nah, kalau kita pakai min 1 tidak memenuhi. Kalau kita pakai 1 juga tidak memenuhi karena batasnya hanya sampai pi. Oke, ini yang pertama. Berarti yang kedua, ya ingat yang cos ya. Kalau cos itu yang satunya negatif ya. 2x sama dengan negatif 3/4 pi.
ditambah K kali 2V. Nah, berarti X-nya sama dengan negatif 3/8V ditambah K kali V. Udah, kita coba K-nya 0, berarti X-nya negatif 3/8. Nah, itu tidak memenuhi ya. Nah, kita bisa pakai K-nya 1. Nah, berarti X-nya berapa kalau K-nya 1? Ini 1 berarti 8/8. 8 dikurang 3, 5. 5/8pi. Ada lagi yang memenuhi? Kalau 2 kelebihan juga ya. Berarti cuma K-nya 1. Selanjutnya sudah dapat nilai X-nya, kita buat garis bilangannya ya. Sini hitam ya. Kenapa hitam? Karena di sini intervalnya ada sama dengannya. Berarti di sini kita bisa tulis 0 sama V. Nah, yang ketemu X-nya tadi berapa? 3/8 sama 5/8. Tapi bentuk pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengan. Maka dia bolong ya. Sini 3/8, sini 5/8pi. Jangan lupa pi-nya ditulis. Oke. Selanjutnya, nah di sini lihat bentuk pertidaksamaannya, ruas kanannya sudah ada angka 0-nya ya. Berarti nggak usah kita ubah lagi ya. Kita langsung substitusi aja. Nah, mau coba angka berapa yo? Sudutnya berapa radian? Ya, carilah yang mudah ya. Nah, lebih enak kan 90 derajat ya. 90 derajat itu setengah pi atau 4/8pi. Nah, di antara sini nih kita coba yang daerah sini berarti ya. Cos 2 kali setengah pi. Setengah pi berarti kan pi ya. Jadinya cos 180. Cos 180 berapa? Negatif 1 ya. Berarti akar 2 dikali negatif 1 itu negatif akar 2. Negatif akar 2 ditambah 1. Berapa tuh? Nah, kita butuh nggak usah hasilnya, yang penting kita tahu tandanya positif atau negatif ya. Tadi negatif akar 2 ditambah 1 berarti hasilnya negatif, maka di sini negatif. Lalu yang sebelah kanannya positif, ini positif. Di sini mintanya lebih besar sama dengan lebih besar 0 ya. Berarti ambil yang positif. Sudah deh himpunan penyelesaiannya, jadinya gimana? Iya, 0 kurang dari sama dengan ya, karena di sini ada hitamnya, X kurang dari 3/8pi atau 5/8pi kurang dari X kurang dari sama dengan V. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya atau penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri akar 2 cos 2X ditambah 1 lebih besar 0 pada interval 0 sampai pi. Ya, sering-seringlah berlatih ya. Mudah kan? Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri 2 cos kuadrat X min cos X min 1 lebih besar 0 pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini merupakan bentuk pertidaksamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Masih ingat nggak kemarin tuh kan kita sudah belajar tuh yang persamaannya ya. Kali ini kita belajar tentang pertidaksamaannya. Tapi ini bentuk pertidaksamaannya bentuk kuadrat. Yuk, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. 2 cos kuadrat X min cos X min 1 lebih besar 0. Nah, langkah pertama sama ya. Ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Jadinya 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk persamaan trigonometri, bentuk kuadrat. Caranya kita kerjakan dengan permisalan ya. Misalnya Y sama dengan cos X. Ya, jadi nanti setiap cos X kita ganti dengan Y. Nah, ini berarti jadinya 2Y kuadrat min Y min 1 sama dengan 0. Selanjutnya difaktorkan. Nah, sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang persamaan trigonometri, ada juga tentang
pemfaktoran ya. Ingat-ingat ya pemfaktoran. Nah, ini 1/2, 2-nya dari mana? Dari A-nya ya. Dari koefisien dari Y kuadratnya di sini. Jadinya 2Y, sini 2Y. Kalau dikali negatif 2, kalau dijumlah negatif 1. Berarti negatif 2 sama plus 1 ya. Selanjutnya ini bisa dibagi 2, yaitu jadinya Y min 1. Di sini tetap 2Y plus 1. Nah, yang ini Y-nya sama dengan 1, yang ini 2Y sama dengan min 1, Y-nya sama dengan min 1/2. Selanjutnya sudah dapat nilai Y. Nah, kita ganti lagi ya. Y-nya tadi cos X. Nah, kita cari nilai X-nya ya. Kita yang pertama dulu, Y sama dengan 1. Tadi Y itu sebagai cos X. Nah, cos berapa yang hasilnya 1? Iya, cos 0 derajat ya. Sini berarti bisa kita tulis X-nya 0 derajat ditambah K kali 360. Kalau K-nya 0, maka X-nya 0 derajat. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 360 derajat. Nah, sekarang yang kedua, X-nya sama dengan negatif 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, 0 derajat sama negatif 0 derajat sama aja ya. Berarti dia juga hasilnya sama, yaitu K-nya 0, X-nya 0 derajat. K-nya 1, maka X-nya 360 derajat. Nah, sekarang nilai Y yang kedua, yaitu Y sama dengan negatif setengah. Di sini cos X sama dengan min setengah. Cos berapa ya yang hasilnya negatif setengah? Ya, betul ya. Cos 120 derajat. Maka di sini kita bisa tulis X-nya sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua yaitu X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, ini kita coba K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 120 derajat. Kalau K-nya 1 tidak memenuhi ya, melebihi karena batasnya hanya sampai 360 derajat. Kalau K-nya negatif 1 juga tidak ya, negatif nanti hasilnya. Nah, di sini kalau K-nya 0, negatif 120 derajat, tidak memenuhi. Kita coba K-nya 1. Nah, berarti di sini X-nya 240 derajat. Selanjutnya buat garis bilangannya ya. Nah, perhatikan di sini batasnya itu ya, batasnya kan 0 derajat sampai 360 derajat. Dan 0 sama 360 derajat ini juga merupakan hasil pencarian dari nilai X-nya. Lihat bentuk ketidaksamaan di sini, bentuknya tidak ada sama dengannya. Maka 0 sama 360 derajat itu tidak pakai tidak hitam ya. Tidak diurak-urak ya. Dia tetap bolong walaupun intervalnya katanya di sini ada sama dengannya. Tapi karena hasilnya 0 sampai 360 derajat ini merupakan hasil dari nilai dari ketidaksamaan, maka ini tetap bolong ya. 0 derajat sama 360 derajat. Selanjutnya 120 derajat dan 240 derajat ya. Dia juga bolong karena di sini kerjasamaannya tidak ada sama dengan. Nah, selanjutnya disubstitusikan nilai X-nya. Carilah yang mudah ya. Kita pakai 90 derajat aja ya. 90 derajat kan ada di antara 0 sama 120 ya. Nah, kita coba di sini cos 90 itu berapa? 0 ya. 0 dikuadratin 0. 2 kali 0, 0. Cos 90, 0. 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 1, min 1. Berarti sini negatif. Maka ini positif, ini negatif. Di sini mintanya lebih besar, berarti ambil yang positif. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya atau HP-nya ya. Gimana cara menulisnya? Iya, 120 derajat kurang dari X kurang dari 240 derajat. Inilah penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri 2 cos kuadrat X negatif cos X min 1 lebih besar 0 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, mudah kan ya?
Nah, ini contoh soal yang keempat, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan X lebih besar kotan X pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Yuk kita kerjakan. Tan X lebih besar dari kotan X. Nah, usahakan ruas kanan itu 0, maka kotan X-nya pindah ya. Tan X min kotan X lebih besar dari 0. Nah, coba kita manipulasi terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena ini tidak bisa secara langsung. Kita rubah dulu jadi tan X min kotan itu 1 per tan X. Nah, di sini kita samakan penyebutnya jadi tan X, maka ini menjadi tan kuadrat X. Yang ini tetap 1. Nah, ini sudah menjadi bentuk dari persamaan trigonometri. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk persamaannya ya. Jadi tan kuadrat X min 1 per tan X sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai X-nya. Sini tan kuadrat X min 1 sama dengan 0. Tan kuadrat X sama dengan 1. Nah, berarti tan X sama dengan plus minus akar 1. Berarti tan X sama dengan plus minus 1. Kita punya nilai tannya ada 2 ya. Yang satu tan X-nya sama dengan 1. Yang satu lagi tan X-nya sama dengan negatif 1. Kita cari satu-satu dulu ya. Tan X sama dengan 1. Berarti sini tan X sama dengan tan berapa yang sini 1? Iya betul, tan 45 derajat ya. Berarti sini X-nya 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya, ingat ya kalau tan 180 derajat ya periodenya. Maka di sini K-nya 0, jadi X-nya 45 derajat. Kalau K-nya 1 tidak memenuhi. Nah, yang kedua kita punya tan X sama dengan negatif 1. Nah, berarti tan berapa yang hasilnya negatif 1? Iya, betul. Tan 135 derajat. Berarti X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180. Nah, K-nya 0. Berarti X-nya 135 derajat. Nah, kita ketemu nilai X-nya ya, yaitu 45 derajat dan 135 derajat untuk tan kuadrat X min 1 sama dengan 0. Sekarang kita coba yang bawahnya nih penyebutnya ya. Tan X sama dengan 0. Nah, tan berapa yang hasilnya 0? Iya, tan 0. Nah, berarti X-nya 0 derajat ya. Tambah K kali 180 derajat. Kalau K-nya 0 ya berarti X-nya 0 juga ya. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 180 derajat. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangannya ya. Bolong ya, karena tidak ada sama dengannya ya. Jadi 0 derajat, sini 180 derajat. Selanjutnya, nah untuk tangen, karena tangen ada yang tak hingga, maka ada tambahan batasnya ya, yaitu 90 derajat ya. Dimana kalau misalkan tan 90 itu tak terhingga ya, maka di sini ada tambahan 90 derajat ya. Nah, sebagai batasnya kita punya nilai 45 sama bolong ya, hitam nih, sama 135 derajat. Nah, kita coba deh yang gampang ya. Cobanya ke soal ini ya.
Kita coba pakai angka berapa cobanya biar mudah. Coba kita coba tan 60 derajat ya. Coba tan 60. Kalau tan 60 itu akar 3. Ya enggak? Akar 3 dikuadratin jadi akar 3 dikuadratin jadi 3. 3 dikurang 1 2. 2 per akar 3 positif ya. Berarti kalau kita coba angkanya 60, maka di sini positif. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, di sini mintanya lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti ambil yang positif. Yuk, berarti gimana nih? Ini sama ini ya. Jadi penyelesaiannya 45 derajat kurang dari X kurang dari 90 derajat. Atau 135 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Itulah himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari persamaan trigonometri tan X lebih besar dari kotan X. Nah, ini contoh soal yang terakhir ya, yang kelima. Tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri sekan 2X dikali sin X lebih besar 0 pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Cara pengerjaannya, sekan 2X dikali sin X lebih besar 0. Nah, sekan yang kita rubah nih, identitas trigonometrinya sekan. Nah, jadi 1 per cos 2X dikali sin X lebih besar dari 0, maka kita bisa tulis sin X per cos 2X lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk persamaan ya. Jadi sin X per cos 2X sama dengan 0. Di sini kita bisa hitung sin X sama dengan 0. Berarti sin X, sin berapa yang hasilnya 0? Sin 0 derajat. Nah, dari sini X-nya 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya berapa yang memenuhi? Oke, betul. K-nya 0 ya. Maka X-nya 0 derajat. 1 tidak memenuhi ya. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Angkanya 0 juga, X-nya 180 derajat. Sekarang yang penyebutnya yaitu cos 2X sama dengan 0. Cos 2X, cos berapa yang hasilnya 0? Iya, cos 90 derajat. Ya, berarti di sini kita bisa tulis 2X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dibagi 2 ya. Maka K-nya 0, X-nya 45 derajat. Kalau K-nya 1 tidak memenuhi. Nah, sekarang yang kedua yaitu 2X sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. X-nya berarti negatif 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. K-nya 0 tidak memenuhi. K-nya 1 yang memenuhi ya. X-nya yaitu 135 derajat. Nah, kita sudah ketemu nilai X-nya ya. 0, 180, 45, dan 135 derajat. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Ya. 0 derajat, 180 derajat, kemudian ada 45 derajat, ada 135 derajat. Ya. Nah, selanjutnya substitusi dari nilai X ya di antara angka yang ada. Misalkan kita coba 90 derajat nih adanya di sini. Kita substitusi aja. Sin 90 1. Di sini 2 kali 90 180, cos 180 min 1. 1 dibagi min 1 min 1. Berarti di sini min.
Sini plus, sini plus. Nah, di sini mintanya lebih besar dari 0. Nah, berarti tandanya yang plus. Sehingga penyelesaiannya bisa kita tulis jadi 0 derajat kurang dari X kurang dari 45 derajat. Atau 135 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Mudah kan? Ya. Pokoknya matematika itu butuh latihan ya, sering-sering latihan. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.